Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-86 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa ana as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani fa qultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarr faja'ana Allah bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair min syarr qala na'am fa qultu wa hal ba'da hadzal syarri min khair qala na'am wa fihi dakhanun qultu wa ma dakhanu qala qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi ta'rifu minhum ma tunkir qultu wa hal ba'da hadzal khairi min syarr qala na'am fitnatun amya wa du'at ala abwabi jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha qultu ya Rasulullah sifhum lana qala qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina faqultu ya Rasulullah fama ta'muruni in adraktu dhalik qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'adda ala asli syajaratin hatta ya'tiyakal maut wa anta ala dhalik zada muslimun thumma madha qala thumma yakhruju ad-dajjal ma'ahu nahrun wa nar faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta anhu wizruhu wa man waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa hutta ajruhu qultu thumma madha qala hiya qiyamus sa'ah. Taib, dari Hudzaifah bin Yaman. Dahulu manusia mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena aku takut kejelekan tersebut menemui diriku. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan juga kejelekan. Kemudian akhirnya Allah datang kepada kami dengan kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi? Beliau mengatakan iya, ada kejelekan. Apakah setelah kejelekan ini, setelah fitnah ini akan ada kebaikan lagi? Beliau mengatakan iya, ada kebaikan lagi, tetapi di sana ada dakhan, ada kotorannya. Hudzaifah bertanya lagi kepada Nabi SAW, apakah kotoran tersebut yang menyelip di dalam kebaikan tadi? Beliau mengatakan yang menjadikan, yang mengotori kebaikan tadi adalah sebuah kaum yang mereka tidak melakukan sunnah Nabi SAW, mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi SAW, mengamalkan bukan dengan amalan Nabi, dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi SAW. Engkau mengenal dari mereka dan engkau mengingkari. Setelahnya aku mengatakan, apakah setelah kebaikan yang ada dakhannya tadi kemudian datang lagi kejelekan? Maka Nabi SAW mengatakan na'am. Ya, fitnatun amya, fitnah yang buta. Dan di sana ada dai-dai. Tapi ternyata mereka adalah du'atun ala abwabi jahannam. Mereka berdiri di depan pintu-pintu tersebut, dan ini adalah perumpamaan, maksudnya mereka duat, mengajak manusia berada di atas jahannam. Barang siapa yang menjawab ajakan dari dai-dai tadi, maka langsung oleh dai tadi langsung dilemparkan ke dalam jahannam. Maka Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, sifatkan kepada kami orang-orang tersebut. Maka beliau mengabarkan mereka adalah kaum dari jildah kita, dan mereka berbicara dengan lisan kita. Maka Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku ketika aku menemui zaman tersebut? Beliau mengatakan kepada Hudzaifah, kalau dalam keadaan demikian, maka adalah engkau melazimi jama'atal muslimin. Jangan engkau tinggalkan jamaahnya kaum muslimin, dan adalah engkau melazimi imamnya kaum muslimin. Maka Hudzaifah bertanya lagi, bagaimana seandainya saat itu tidak ada jamaah, tidak ada kaum muslimin, tidak ada orang-orangnya yang mendengar dan taat kepada imam, dan tidak ada
imamnya. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk yang lain. Nabi mengatakan, kamu tinggalkan firqah-firqah itu semuanya, meskipun engkau harus menggigit akar pohon, yaitu pohon yang besar, sampai datang kepadamu kematian, ya, dan engkau dalam keadaan menggigit akar pohon tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Hudzaifah bin Yaman. Al-Imam Muslim ada ziyadah bahwasanya Hudzaifah bertanya lagi, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Kemudian setelah itu, yaitu di akhir zaman akan keluar fitnah yang paling besar di akhir zaman, yaitu keluarnya Dajjal. Dia membawa sungai dan juga membawa api. Barang siapa yang masuk ke dalam apinya Dajjal ini, maka dia akan mendapatkan pahala dan akan dihilangkan darinya dosa. Dan barang siapa yang lebih memilih masuk ke dalam sungai tadi, maka dia berdosa dan akan dihilangkan pahalanya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Yang terjadi setelah itu adalah terjadinya qiyamus saah. Taib. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau adalah Hudzaifah bin Yaman, qala kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Dahulu manusia, maksudnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang misalnya keutamaan amal, bagaimana cara melakukan amalan ini dan seterusnya. Dan maksudnya di sini adalah aghlab, sebagian besar. Ada juga di antara para sahabat selain Hudzaifah yang dia bertanya tentang syarr. Cuma di sini Hudzaifah berbicara tentang aghlab, yaitu kebanyakan manusia. Mereka bertanya tentang kebaikan. Wa ana as'aluhu 'anil syarr, dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, ya, tentang fitnah yang terjadi, tentang kejelekan yang terjadi. Dan maksudnya di sini adalah aghlab juga. Jadi sebagian besar pertanyaan Hudzaifah adalah tentang kejelekan. Bukan berarti beliau sama sekali tidak bertanya tentang kebaikan. Di sana ada beberapa riwayat, ada beberapa hadis, beliau juga bertanya tentang kebaikan. Jadi baik yang pertama kana nas yas'aluna, atau yang kedua wa ana as'aluhu, maksudnya di sini adalah sebagian besarnya. Bukan berarti beliau sama sekali tidak bertanya tentang kebaikan, dan bukan berarti para sahabat sama sekali tidak bertanya tentang kejelekan. Kenapa beliau bertanya tentang kejelekan? Padahal kebanyakan para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka bertanya tentang kebaikan. Ini ada maksudnya. Beliau mengatakan makhafata ayyudrikani, karena aku takut kejelekan tersebut menemui diriku. Artinya bertemu dengan kejelekan, kalau dia tidak tahu dan tidak punya ilmu tentang kejelekan tadi, bertemu dengan kejelekan tadi, maka dikhawatirkan dia terjerumus karena dia tidak mengetahui. Berbeda kalau sebelumnya dia sudah diberitahu tentang ilmu dan dikabarkan tentang kejelekan ini, maka ketika datang biidznillah, kalau Allah SWT memberikan taufik kepadanya, dengan ilmu tadi dia akan selamat. Oh, ini adalah kejelekan yang kemarin dikabarkan oleh Nabi SAW, dan petunjuk beliau, ana harus demikian. Dan yakin bahwasanya di dalam petunjuk beliau ini ada keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Maka dia lakukan. Inilah yang dimaksudkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan tentang fikihnya dan pemahaman beliau. Dan demikian seorang muslim di dalam kehidupan beragama, dia mempelajari al-khair wa syarr. Dia mempelajari kebaikan dan juga mempelajari kejelekan. Mempelajari apa itu amal saleh, apa itu tauhid, dan juga mempelajari tentang yang bertentangan dengan kebaikan tersebut. Belajar tentang macam-macam syirik, dan harus di atas ilmu, di atas cahaya, mengetahui tentang macam-macam syirik. Kita harus mempelajari nawaqidul Islam, sesuatu yang membatalkan keislaman kita. Kita harus mempelajari sesuatu yang membatalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dikarang di sana al-bid'ah wan nahyu anha, macam-macam bid'ah dan juga larangannya. Di sana ada yang mengarang tentang al-kabair, dosa-dosa besar, dan tujuannya adalah supaya kita tidak melakukan atau terjerumus ke dalam kejelekan tadi. Maka harus seimbang. Orang yang hanya mempelajari kebaikan saja, tapi dia tidak mempelajari kejelekan, dikhawatirkan, dan tidak bisa kita pastikan, mungkin saja dia selamat, tapi dikhawatirkan ketika terjadi kejelekan dia tidak bisa
membedakan antara kejelekan dengan kebaikan, sehingga dengan mudah dia terjerumus ke dalam kejelekan tadi. Sehingga disebutkan oleh sebagian, araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan itu bukan untuk kejelekan tersebut. Maksudnya bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut, walakin litawaqqi, akan tetapi untuk menjaga diriku dari kejelekan tadi. Wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui yang jelek, maka dia akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Maksudnya adalah dikhawatirkan orang yang berjalan di sebuah jalan dan dia tidak mengetahui bahwasanya di situ ada lubang yang besar yang membahayakan. Dikhawatirkan ketika orang berjalan di jalan tadi dia akan terjerumus ke dalam lubang tadi. Tapi kalau orang yang bertanya dan diberitahu, Pak, kira-kira di jalan ini ada yang membahayakan tidak? Oh ya, ada di sana, dekat belokan misalnya. Maka dia akan berhati-hati. Inilah yang dimaksud oleh Hudzaifah. Lihat pertanyaan beliau. Faqultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Wahai Rasulullah, dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan juga kejelekan. Di alam jahiliyah, alam kebodohan, bodoh dengan sebodoh-bodohnya, menyembah selain Allah, berdusta atas nama Allah, merubah milahnya Ibrahim, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, terjerumus ke dalam berbagai kemaksiatan. Ini ada semuanya di zaman jahiliyah, riba, judi, khamr, zina. Dalam keadaan kami jahiliyah wa syarr. Kami dalam keadaan bodoh dan dalam keadaan di dalam kejelekan. Syarr di sini masuk di dalamnya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, terkumpul semuanya di dalam jahiliyah. Faja'anallahu bihadzal khair. Kemudian akhirnya Allah datang kepada kami dengan kebaikan ini. Yang dimaksud dengan khair di sini adalah al-Islam, yang dengannya mereka keluar dari jahiliyah dengan segala jenisnya. Maka tentunya adalah kenikmatan tersendiri bagi mereka, merasakan terang benderang di dalam hidupnya, ketenangan di dalam hidupnya, ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan ketika mereka dahulu di masa jahiliyah. Nah, apakah setelah kebaikan ini wahai Rasulullah, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi? Itu akan datang jahiliyah seperti dulu lagi atau tidak? Qala na'am, beliau mengatakan iya, ada kejelekan. Kapan ini? Ketika terjadinya fitnah, maktal Utsman, dibunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas ini adalah khair, di masa Abu Bakar, kemudian di masa Umar bin Khattab, kemudian di masa Utsman, dan setelah dibunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu, maka datanglah syarr, datanglah kejelekan. Qala na'am, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya, ada syarr, kelak ada fitnah nanti. Faqultu wa hal ba'da hadza syarri min khair? Apakah setelah kejelekan ini, setelah fitnah ini akan ada kebaikan lagi? Beliau mengatakan na'am, ya, ada kebaikan lagi. Wa fihi dakhanun, tetapi di sana ada dakhan. Jadi ada kotorannya, tidak murni seperti ketika di zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar, zaman Umar, itu masih dalam keadaan khairnya khalis, kebaikannya dalam keadaan murni. Belum ada orang-orang yang membuat bid'ah di dalam agama. Setelah syarr tadi ada khair, tapi di dalamnya ada dakhan, ada kotorannya. Islam, mereka mengaku sebagai memeluk agama Islam, tapi bukan lagi murni seperti di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Qultu, Hudzaifah bertanya lagi kepada Nabi SAW, wa ma dakhanu? Apakah kotoran tersebut yang menyelip di dalam kebaikan tadi? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Yang menjadikan dakhan, yang menjadikan kotor, yang mengotori kebaikan tadi adalah sebuah kaum yang mereka tidak melakukan sunnah Nabi SAW. Mengamalkan tetapi bukan dengan sunnahnya Nabi SAW. Kalau bukan dengan sunnahnya Nabi SAW berarti apa? Melakukan bid'ah. Inilah yang mengotori, inilah yang menyelinap di dalam kebaikan tadi. Muslim tapi masih mubtaghin al-jahiliyah, mubtaghin fil islami al-jahiliyah. Dia masih mencari jahiliyah padahal dia sudah Muslim. Ini disifati oleh Nabi SAW dengan dakhan. Inilah yang mengotori, inilah yang
menjadikan kebaikan tadi menjadi terkontaminasi, terkotori, yaitu dengan sebab adanya kaum yang mereka mengamalkan bukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wa yahtaduna bi ghairi hadi. Kalau yahtadun kurang lebih maknanya sama dengan yastan, yaitu mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi SAW, mengamalkan bukan dengan amalan Nabi, dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi SAW. Tapi kalau yahdun, maksudnya adalah kalau dia menjadi orang yang memberikan petunjuk, berdakwah, mengajarin orang, maka dia mengajari bukan dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi ketika dia mengamalkan, kaum ini ketika mengamalkan bukan dengan sunnah Nabi, ketika dia mendakwai bukan mendakwai dengan petunjuk Nabi, tapi mengajak manusia kepada sesuatu yang baru. Di dalam Sahih Bukhari qaumun yahduna. Di dalam Sahih Muslim juga demikian, yahduna. Dan ada dalam sebagian lafaz yahtadun. Jadi dua-duanya ada. Dan maknanya kalau yahdun berarti ketika dia berdakwah, memberikan penerangan kepada orang lain, memberikan penerangan tapi bukan dengan petunjuk Rasulullah SAW. Artinya mengajak manusia, memberikan petunjuk kepada mereka dengan kebid'ahan, bukan dengan petunjuk Nabi SAW. Ta'rifu minhum ma tunkir, engkau mengenal dari mereka dan engkau mengingkari. Artinya ada amalan yang mereka lakukan, ada yang ma'ruf, kalian mengenalnya karena ini sesuai dengan agama Islam. Salat mungkin ketika bulan Ramadan mereka berpuasa, mereka berhaji dan seterusnya. Wa tunkir, tetapi ada amalan mereka yang mungkar. Ada yang ta'rif karena sesuai dengan Islam, ada yang mungkar karena tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW. Di sini menunjukkan bahwasanya bid'ah ini adalah perkara yang jelek. Nabi SAW mensifati bid'ah ini adalah dengan dakhan, sesuatu yang mengotori. Dia adalah sesuatu yang kotor dan mengotori Islam, dan dia adalah sesuatu yang mungkar. Berarti mereka adalah muslim dan ini adalah khair. Mereka menjadi seorang muslim, ini adalah khair. Tetapi sayang, keislaman mereka kotori dengan bid'ah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.